Ya, lanjut. Kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad itu biasa kita sebut sebagai Nabi, ya Nabi akhir. Terus biasa orang sebut itu Nabi besar. Tapi memang enggak ada juga contohnya kalau kita sebut Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu memang kebiasaan kita, karena saking mulianya nih hamba Allah, hamba dan utusan Allah ini, nabi akhir zaman gitu kan, sehingga kita sebut sebagai nabi besar. Tapi kita cukup, yang bagusnya itu, kita cukupkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cukup. Nah, jadi Masya Allah. Ini nabi terakhir, nabi penutup, kalau boleh kita bilang, nabi paling mulia. Kalau mau kita sebut nabi yang paling besar misinya gitu. Kira-kira seperti itu. Dan beliau dikasih mukjizat oleh Allah. Mukjizat terbesar, yakni Al-Qur'an. Nah, saya ulangi tadi itu, kata-kata kita dalam hati kita itu. Ya Allah, rasa carat juga. Nah, mukjizat macam Nabi Musa dulu. Yang terlihat terbelah. Biar dalam hati kita kan mun terbelah lautan nih weh. Orang-orang Cina, orang-orang mana beriman semua dia. Bayangkan dalam hati kita. Karena saking hebatnya ini mukjizat terbelah lautan. Kira-kira begitu. Lalu kita bandingkan begitu. Jadi kita tidak menganggap Al-Quran ini sebagai, nah, itu tadi itu. Saya tak berani menyebutkannya sebenarnya. Sebagai mukjizat yang paling besar. Kita mau cari nih, di mana besarnya itu? Di mana hebatnya? Nah, ya ini Masya Allah. Para ikhwan, kaum muslimin muslimat hafizakumullah. Inilah manusia. Manusia itu suka begini. Manusia itu sebenarnya, kalau dia menemukan sesuatu, menurut dia hebatnya. Manusia itu menurutnya hebat itu kalau dia menemukan sesuatu yang keluar dari hukum kausalitas. Saya katakan tadi itu hukum kausalitas. Hukum biasa. Hukum sebab akibat. Kalau sesuatu keluar dari hukum sebab akibat, maka kita mengatakan luar biasa. Pambar itu. Apa sih bahasa kita kalau pambar? Pambar itu bahasa Melayu Pontianak tuh. Apa bahasa gitu ya? Bukan pambar, nanti kan. Hah? Gampar nih. Gampar. Munade tibe-tibe. Api tang sajok lalu. Siaulaya orang dalam api. Gampar orangnya. Heboh. Nah, ini. Heboh. Pambar kata orang Pontianak. Tiba-tiba kita tukukkan tongkat ke sungai, terbelah sungai. Jadi dua. Wah, gampar. Tiba-tiba kita lempar sesuatu ke atas, nggak balik dia, terus naik ke atas. Gampar. Saktinya dia, kata orang. Nah ini. Tiba-tiba ada orang yang bisa terbang, bisa melayang, gampar. Begitu seterusnya. Jadi manusia itu suka merasa sangat ajaib bila dia melihat sesuatu yang keluar dari hukum sebab akibat. Betul apa salah Ibu? Iya. Yeah. Contohnya kita, kalau kita nonton di TV, film yang nak mudanya terabang-terabang, karena kita suka. Saktinya dia. Mun kita lihat di YouTube, ada postingan orang yang hebat-hebat ya. Cara sakti dia, kata orang. Banyak penontonnya ya. Ya memang kecenderungan manusia begitu. Nah, pertanyaan kita, apakah ya betul-betul sesuatu yang paling hebat, paling ajaib, paling dahsyat? Betul enggak kira-kira Ibu-ibu? Apakah ya merupakan sesuatu yang paling hebat? Kalau nak kita timbang hebatnya sesuatu dengan karena dia kita anggap itu tidak bersesuaian atau keluar dari hukum sebab akibat tadi itu, kita anggap dia hebat.
Maka sebenarnya kalau mau kita perhatikan banyak lalu yang hebat. Kita ini kan mandang manusia nih, kita pandang manusia nih, tiba-tiba tumbuh dari kepalanya itu rambut, tiba-tiba apa, dari mulutnya itu tumbuh gigi, giginya nak manjang-manjang, tiba-tiba ada rambut yang panjang, ada rambut yang pendek, gitu kan? Tiba-tiba tumbuh dari kaki kita itu ada kuku dan seterusnya. Karena dah biasa kita melihat tiing, kita anggap dia biasa. Padahal dia ya hebat. Ya hebat ya. Makanya sebenarnya dalam Al-Quran itu Allah sebutkan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap dirimu kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan? Baru kita melihat diri kita aja. Ia pun yang kita lihat. Belum nak kita pikirkan lagi yang di dalam otak kita, di dalam badan kita, di dalam darah kita dan seterusnya. Yang semuanya serba otomatis. Ia sebenarnya sungguh hebat, sungguh luar biasa. Jadi kita anggap biasa, cuman kita anggap itu biasa-biasa aja. Barang dah biasa. Padahal coba Allah sekali-kali ciptakan ya hidung itu balik. Susahnya kayak gitu. Kata Ustaz kayak Haji Zainuddin MZ, kalau dah terbalik hidung, yang paling repot tuh waktu hujan dia bilang. Iya, ini paling mahal namanya payung ya. Bayangkan kalau ada payung penuh di mulut, di hidung. Masya Allah. Jadi semua kalau nak bicara kita tadi itu, semua yang ada dalam diri kita itu luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyat dan ajaibnya sebenarnya. Baru diri kita. Belum lagi nanti kita lihat bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana kelapa, bagaimana padi, bagaimana semuanya hebat semuanya, Beh. Ibu-ibu sekalian, para ikhwan, kira-kira bumi itu berat nggak? Berat kayak bumi? Ya tergantung sih katanya. Mun dibandingkan dengan beparang, bagus kayak bumi dari beparang. Tapi mun dibandingkan dengan kerja kantor, bagusnya kerja kantor, Ustaz. Dia bilang, nyaman, nggak kena panas. Ya betul juga. Ya betul. Berarti ibu dah pandai anak dah tahu celahan. Jadi kurang. Nah, jadi para hamba Allah sekalian, yang ingin saya sampaikan begini. Kalau kita merasa berat bumi, tujuan kita nak bumi itu kan dapat hasil. Hasilnya kan ya padi. Padahal Allah itu memberikan bagian kita terhadap pertumbuhan padi. Itu bagian yang paling ringan. Paling mudah. Pekerjaan petani itu, orang yang kume, Allah berikan bagian yang paling mudah. Apalah yang paling mudah? Tujuan kita kan ya padi itu. Memangnya kita masang padi sigi-sigi ke daun. Memangnya kita yang numbuhkan akar. Malah kita nyari bagaimana numbuhkan, kita cucuk-cucukkan ke batangnya dia. Memangnya ya kerjaan kita. Kerjaan petani itu hanya ngambil benih, tugal sedikit, lemparkan, pleng, tinggalkan. Iya kan? Nah, iyalah Bu, tambahilah juga yang lainnya. Lengkapilah juga. Tapi bagian kita bagian yang paling mudah, paling ringan. Bagian terberatnya itu adalah Allah yang handle, Allah yang ambil, Allah yang lancarkan, Allah yang jadikan. Iya kan? Memang Allah berikan ke kita. Masukkan benih ke dalam tugal tadi itu, terus kita intai setiap malam sampai dia tumbuh. Bahkan sampai kita rancang bagaimana keluar nanti akar itu, bagaimana akar nanti jadi batang, bagaimana batang nanti jadi daun, bagaimana nanti datang keluar bunga. Terus, apa tugas kita itu? Bukan tugas kita. Bukan tugas kita. Tugas kita tadi itu bagian-bagian ngintai apa? Ngintai tikus, nunggu pirik. Iya pun dia cuman kayak guncang-guncangan angin sama tidur-tidur pun pakai. Ya biar biasa kapang sih, tetapi
Kalau kita bandingkan dengan apa yang Allah takdirkan, Allah tumbuhkan, itu bagian kita bagian yang paling ringan. Kira-kira hebat nggak itu? Hebat itu. Luar biasa hebat itu. Luar biasa ajaib itu. Iya, cuman kita jarang mikirkannya. Jarang mikirkan bahwa itu adalah bagian dari penciptaan yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki. Banyak. Nah, baru kita cerita tadi kerjaan satu kerajaan baru ya, belum yang lain. Nelayan. Memang berat kan nelayan ya. Nah, kebetulan di situ kan mungkin ada juga ikhwan-ikhwan kita yang kerja di laut. Berat kerjaan nelayan. Lumayan lah kena apa? Angin ribut, kena gelombang, bepanas dan seterusnya. Tetapi pekerjaan nelayan itu, maksud saya, bagian yang dilakukan oleh nelayan itulah bagian yang paling ringan dari proses tumbuhnya, berkembangnya ikan. Berapa banyak orang nelayan sejak zaman dahulu kala. Jangan-jangan sejak zaman Nabi Nuh kali orang ada nelayan dulu. Sampai sekarang, tongkol, masih besar-besar. Dan habis-habis. Padahal kita dah banyak merusaknya juga ya kan? Dah pakai bom, pakai pukat harimau, pukat naga, pukat apa kali, tidak tahu saya namanya. Segala macam pukat dah kita rancang ya. Dan habis-habis. Dan suah kita beri makan. Dan suah kita urus ikan ya. Kita hanya bagian nangkapnya, makannya, jualnya. Nah, jadi bagian yang terberat itu, bagian yang sempurna itu milik Allah. Allah yang bagian hebat-hebatnya itu. Kita hanya bagian-bagian yang gini-gini kasih sayang Allah. Tetapi kita merasa itu bukan hal yang hebat. Padahal betapa luar biasanya itu, hebatnya itu. Masya Allah. Nah, kerjaan apa lagi ini kira-kira? Semua pekerjaan, semua kegiatan, semua yang terjadi di muka bumi. Bahkan, saya sering ceritakan begini. Sampai ke tubuh kita. Ibu sekalian, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Bagian kita itu, dari tubuh kita itu apalah yang kita kendalikan? Yang kita kendalikan itu apa? Memangnya kita nengok hati kita di dalam nih. Apa kerjaan hati, bagaimana hati itu bagaimana saraf hati itu terhubung dengan kita, bagaimana darah itu masuk ke dalam hati, bagaimana fungsi hati itu menyaring racun dan seterusnya. Kita cuma tahu kok itu. Kita cuma tahu, tapi kita tidak pernah mengendalikan. Bahkan kita tak tahu pun tak masalah. Memangnya kita tak tahu langsung mati? Enggak, tetap selamat kita. Allah yang kendalikan itu semua. Bahkan Allah tidak berikan pengendalian organ tubuh kita kepada kita. Karena kita pasti tak mampu mengendalikan diri kita. Ibu-ibu ada yang bisa mengendalikan mata? Saya nak dari jam 1 sampai jam 2 enggak boleh tekatup sama sekali. Tak bisa. Mundah waktu ngantuk, biar nak camane, tetap ngantuk. Apalagi pas orang lagi khutbah Jumat. Oh, ya paling sedap tidur. Jadi obat tidur yang paling bagus suruh di sholat Jumat. Kalau ada orang susah tidur tuh, nah, ajak ke sholat Jumat. Dekat-dekat dia dengan imam khotib tuh. Cepat tidur. Karena setan di situ masuk. Obat tidurnya itu setan di situ. Jadi Allah kendalikan. Jantung kita itu luar biasa. Tak pernah berhenti jantung itu. Kita merasa hebat. Oh, ketemu dengan pompa. Ini pompa hebat sekali nih. Paling mantap pompanya. Pokoknya akan ada iklan itu yang katanya daya tekannya, daya dorong itu sangat kuat. Tapi harus dimatikan. Ada pompa yang harus dibiarkan selama 2 tahun tidak pernah mati. Menade macamnya pakai dibeli biarpun mahal. Berarti hebatnya kuatnya mesinnya. Tak ada. Jantung kita anggaplah dia pemompa. Yang tugasnya memompa itu jantung. Memompa darah. Karena kalau tubuh kita ini tidak dialiri darah, mati itu begitu itu. Sedetik pun tak pernah berhenti itu pompa.
apakah Allah itu memberikan kendali kepada kita untuk mengendalikan jantung? Wahai Bang Doko, kata Allah, ku kasih kau 5 menit kau kendalikan jantungmu itu. Tak mampu kita mengendalikannya. Berapa harus pompanya nih masuknya darahnya nih. Bagaimana cara memompanya? Berapa cc yang harus dibawa pemakas? Tak mampu gitu. 10 menit ya Allah berikan ke kita itu. Barang kita itu, dalam tubuh kita. Allah kendalikan. Nih kau punya jantung, coba kau kendalikan jantungmu itu. Tak ada seperti itu. Allah yang pegang itu, Allah yang kendalikan jantung kita, sehingga dia tak pernah berhenti berdetak 1 detik pun. Kalau dia 2 detik berhenti, mati kita. Nangis dah keluarga kita itu. Jantung. Ada yang umur 70 tahun di sini? Pak Ade Taufik berapa umurnya? 65 tahun, sedetik pun dia tak pernah berhenti. Saya dah 48, hampir 50 tahun. Sedetik pun jantung tak boleh berhenti dan tak pernah berhenti. Masya Allah. Bahkan kita tak tahu benda itu. Bahkan mungkin tak tahu kita letaknya di mana. Cuma kita letak jantung. Jangan disebutkan di sini kan. Jantung. Tak masalah kita tak tahu. Allah tetap jadikan dia serba otomatis, serba berdetak, serba bekerja sesuai dengan perintah Allah. Jadi semuanya ajaib. Semuanya dahsyat. Semuanya hebat. Allah ciptakan itu. Makanya kalau kita katakan tadi itu memang mukjizat. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, maka dia menjadi mukjizat terbesar. Karena saya katakan tadi, di awal saya katakan, mukjizat itu fungsinya adalah agar manusia sadar bahwa si pembawa mukjizat itu adalah utusan Allah. Agar manusia sadar bahwa dia itu adalah hamba Allah yang harus menyembah Allah, beriman kepada Allah. Itu tujuan mukjizat tuh. Dan ternyata, Masya Allah, memang umat terbesar, nanti kata Rasul, saya berharap umat yang paling banyak masuk surga itu adalah umat beliau yang mengimani Al-Quran. Contohnya sekarang, itu umat muslim bisa dikatakan sebagai secara jumlah gitu ya, umat yang terbesar di seluruh dunia dari segi jumlah dibandingkan dengan satu agama dengan agama yang lain. Banyak Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian para hamba Allah sekalian, Al-Quran, kalau kita sebutkan tadi itu, mujizat satu persatu, atau kejadian satu persatu, itu tuh, orientasinya tuh orientasi makhluk. Mujizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Soleh, yang diutus kepada kaum Tsamud, apa itu? Ibu-ibu, pernah dengar Nabi Soleh yang Allah utus kepada kaum Tsamud? Mujizatnya adalah seekor onta yang keluar dari batu. Allah ciptakan, Allah takdirkan seperti itu. Onta keluar dari batu. Tapi bagaimanapun juga tetap makhluk. Mukjizat Nabi Ibrahim, api menjadi salah satunya gitu ya. Api menjadi dingin. Tetap makhluk. Mukjizat Nabi Ibrahim, ketika beliau bertanya kepada Allah bagaimana proses penciptaan, Allah perintahkan kepadanya untuk memotong-motong burung disimpan ke setiap ujung di tempat yang berbeda. Kemudian dengan satu kehendak Allah, burung itu bertemu kembali, menjadi utuh lagi, hidup lagi. Mukjizat Nabi Ibrahim. Hebat, tetapi tetap orientasinya adalah makhluk. Sampai ke Nabi Isa. Begitu juga. Orientasinya mukjizat tetap makhluk. Al-Quran ini adalah kalamullah. Firman Allah. Jadi ini adalah interaksi kita, komunikasi kita dengan Allah Sang Pencipta. Makanya ini nih dahsyat. Ini dahsyat. Ini terbesar.
Kalau mau kita sebut, kalau manusia itu terbiasa dengan keajaiban, merasa hebat dengan keajaiban, ini adalah yang paling ajaib. Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Agung, Allah Pencipta, Rabbul Alamin, semuanya tunduk kepadanya, menghamba kepadanya, menurunkan firman-Nya, menurunkan perkataannya dalam Al-Quran Kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya firman Allah, perkataan Allah, tentu saja tetap sesuai sepanjang masa, sepanjang zaman. Menjadi informasi yang pasti dijamin kebenaran. Dan Al-Quran ini adalah satu-satunya kitabullah yang dijamin oleh Allah, apa itu? Keasliannya. Jadi asli. Sampai detik ini, maksudnya itu aslinya itu dipelihara dari segala macam perubahan, pemalsuan gitu ya. Karena memang ada kitab-kitab yang dipalsukan, ada. Kitab-kitab terdahulu itu dipalsukan oleh hamba-hamba Allah yang tidak amanah tentu saja. Ada kitab Taurat, kitab Injil, gitu kan? Kalau Injil yang aslinya harusnya itu pasti ada di dalamnya perkataan bahwa akan datang seorang nabi setelah ini, bahkan disebutkan namanya, Ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Dalam Quran surah As-Saff ya. Ayat yang ke-5 disebutkan seperti itu. Nah ini para hamba Allah. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar. Karena dia firman Allah, kalamullah. Jadi Masya Allah. Hanya saja memang, saya katakan tadi itu, kita itu, yang namanya mukjizat itu mesti harusnya bayangan dalam otak kita itu. Harusnya itu sesuatu yang yang bisa langsung di mata gitu ya. Yang nyate kehebatannya gitu. Nyate kehebatannya. Kita tuh suka begitu. Padahal saya katakan tadi, kalau mau bicara tentang kehebatan, enggak usah jauh-jauh. Tubuh kita ini paling hebat. Kalau kita mau lihat dalam tubuh kita itu, cukup kita untuk jadi orang yang beriman sebenarnya. Betapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah dalam tubuh kita gitu. Harusnya begitu. Nah ini Masya Allah. Oleh karena itu para hamba Allah sekalian, maka hendaknya kita menjadikan Al-Quran ini betul-betul sebagai pegangan hidup kita. Petunjuk hidup kita, serta sumber hukum dan ketaatan kita. Nah, ini memang jadi tantangan kita. Al-Quran itu tidak hanya sebatas kita baca. Bacanya saja memang sudah mendapatkan rahmat dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kata Allah. Apabila dibacakan Quran kepadamu, maka dengar dan perhatikan baik-baik agar kamu mendapatkan rahmat. Dalam Quran surah Al-A'raf, terus yang terdapat juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Ada yang bawa Quran? Silakan dibaca atau saya kali ya. Surah Al-Baqarah ya. Juz yang pertama itu ayat yang ke-121. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab, Al-Quran, mereka membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Maka barang siapa yang kufur kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi, ya salah satu bukti keimanan kepada Al-Quran itu adalah membaca. Kalau kita belum pandai membaca, maka kita belajar untuk membacanya.
Kalau kita belum lancar ya belajar lagi. Kalau kita yang sudah terbiasa, sudah fasih, teruslah membaca. Membaca saja itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membaca, mendengarkan, meskipun kadang-kadang kita nggak paham artinya. Tetapi jangan hanya sampai di situ, karena tugas berikutnya itu adalah, dan ini yang paling penting, yang sangat penting, yakni apa itu? Mengamalkan Al-Qur'an, menunjukkan ketaatan kepada Al-Qur'an. Salah satu syarat keimanan itu ya begitu. Apapun yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, kita amalkan. Apapun yang dilarang oleh Al-Qur'an, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu yang melarang, maka tentu saja kita jauhi, bukan hanya sekedar kita tinggalkan, tapi kita jauhi. Begitu seterusnya para hamba Allah sekalian. Alhamdulillah, para hamba Allah kaum muslimin hafizakumullah, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, bahwasanya memang Al-Qur'an itu adalah mukjizat terbesar yang pernah Allah turunkan kepada manusia, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang mengimani Al-Qur'an secara benar, membacanya dengan cara yang benar, memahami maknanya, mengamalkan yang diperintahkan serta menjauhi yang dilarang di dalamnya, dan memuliakannya sepanjang hayat kita. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.